Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang sistem organ. Dalam hal ini, kami itu melengkapi dari organ yang disampaikan oleh kelompok 8. Jadi, pertanyaannya bukan tentang sistem organ, bukan tentang organ. Pengertian tentang sistem organ akan disampaikan oleh kita. Sistem organ merupakan gabungan dari berbagai organ yang melaksanakan satu fungsi dalam koordinasi tertentu. Kerusakan pada sistem organ dapat mengganggu fungsi dari sistem organ tersebut. Bahkan apabila kerusakan terjadi pada salah satu anggota dari sistem organ, dapat menyebabkan gangguan ke seluruh tubuh. Hal ini disebabkan karena setiap sistem organ memiliki fungsi dan peranan penting, yaitu melaksanakan suatu proses untuk kelangsungan hidup. Beberapa sistem organ beserta fungsi dan organ penyusunnya akan dijelaskan oleh kita. Yang pertama yaitu sistem gerak. Sistem gerak sebagai penyokong pada hidung, organ internal, dan alat beraktif. Organ penyusunnya dibagi menjadi dua, yaitu anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas terdiri dari tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang jari tangan, tulang pergelangan tangan. Anggota gerak bawah terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki, dan tulang telapak kaki. Yang kedua yaitu sistem sirkulasi atau limfa, yang fungsinya sebagai transportasi darah, cairan limfa, dan melindungi tubuh dari penyakit. Fungsinya sebagai organ penyusunnya sebagai jantung, pembuluh limfa, pembuluh darah, dan darah. Yang ketiga yaitu sistem saraf. Sistem saraf berfungsi mengkoordinasi aktivitas tubuh. Dan organ penyusunnya yaitu otak, 12 pasang saraf kranial, 31 pasang saraf spinal, sistem saraf simpatetik, dan sistem saraf parasimpatetik. Sistem organ yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafiz. Sistem organ yang selanjutnya yaitu sistem kelenjar buntu atau sering disebut dengan sistem endokrin. Dalam hal ini, fungsi dari sistem endokrin adalah menghasilkan hormon sebagai penyokong pertumbuhan, perkembangan, dan koordinasi aktivitas tubuh. Kemudian, organ penyusun dari sistem endokrin yaitu ada kelenjar adrenal, ada paratiroid, kelenjar tiroid, dan kelenjar tinus yang disebut dengan pituitari. Dan sistem organ yang selanjutnya yaitu sistem pencernaan. Dalam hal ini, sistem pencernaan berfungsi untuk mencerna makanan dan lebih spesifiknya adalah mengubah partikel-partikel menjadi sari-sari makanan yang kemudian diserap oleh tubuh kita dan menghasilkan energi. Dalam hal ini, sistem pencernaan organ penyusunnya adalah kelenjar ludah, esofagus, hati, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Namun, di buku-buku, penyusun dari sistem pencernaan yaitu dimulai dari mulut, kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, usus besar, dan anus hingga ke kelenjar pencernaan. Dan sistem organ yang selanjutnya adalah sistem pernafasan. Dalam hal ini, sistem pernafasan berfungsi untuk melakukan pertukaran darah atau biasa kita sebut dengan bernafas. Sistem organ menyusun dari sistem pernafasan yaitu ada paru-paru, hidung, trachea, dan tenggorokan. Kemudian sistem organ yang selanjutnya akan disampaikan oleh Novita Paula. Sistem organ yang selanjutnya yaitu sistem ekskresi yang berfungsi untuk pengeluaran sisa-sisa metabolisme dalam tubuh dan juga mengatur keseimbangan osmotik darah. Organ penyusun dari sistem ekskresi yaitu paru-paru, hati, ginjal, dan kulit. Sistem organ yang selanjutnya yaitu sistem reproduksi yang berfungsi untuk perkembangbiakan atau menghasilkan keturunan baru. Organ penyusun sistem reproduksi pada jantan yaitu penis dan testis, sedangkan pada betina yaitu ovaris
darah, kelenjar keringat, batang rambut, kelenjar minyak, dan batang rambut. Sistem organ yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ustaz. Sistem organ yang selanjutnya adalah sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengangkut sari-sari makanan dan oksigen ke sel serta mengangkut gas-gas buang dan sel keluar. Organ penyusunnya jantung dan penyusunnya serta pembuluh darah. Ini adalah salah satu gambar dari sistem peredaran darah. Ada arteri paru-paru, serambi kanan, vena paru-paru, bilik kanan, bilik kiri, serambi kiri, aorta. Pertanyaan dari kelompok. Apa yang dimaksud dengan sistem ekskresi pada sistem ekskresi yaitu sistem yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang ada dalam tubuh dan juga berfungsi untuk mengatur keseimbangan suntik darah. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu apakah setiap sistem organ memiliki sifat-sifat dan fungsi khusus? Jelaskan. Di sini tidak tertera nama kelompok. Dalam hal ini setiap sistem organ itu fungsinya sudah berbeda dan organ penyusunnya juga berbeda. Jadi sistem organ itu memiliki fungsi khusus yang sudah dijelaskan seperti tadi. Kemudian dari kelompok 6, contoh kerusakan pada organ itu apa? Contohnya itu ya kerusakan pada kita mengambil contoh pada sistem organ pencernaan. Dalam hal ini sistem pencernaan itu mengalami kerusakan pada lambung. Karena lambungnya itu mengalami kerusakan, biasanya itu pencernaan dalam tubuh kita itu tidak akan selancar sebelum lambung itu terkena bakteri. Dari kelompok 3, di manakah letak kelenjar tiroid, paratiroid, dan kelenjar adrenal sebagai organ penyusun kelenjar buntu atau endokrin. Dalam hal ini, kelenjar tiroid berada di tenggorokan, ini di sebelah kanan. Sedangkan kelenjar paratiroid juga berada di sekitar tenggorokan di sebelah kiri. Dan kelenjar timnus atau pituitari itu berada di rongga dada. Kemudian kelenjar adrenal itu berada di sekitar pankreas dan lambung. Kemudian dari kelompok 4, apa yang dimaksud endokasus dan apa fungsinya? Di gambar ini dijelaskan bahwa endokasus adalah saluran yang menghubungkan antara kelenjar muda, mulut, dan lambung. Sehingga endokasus itu fungsinya dalam sistem pencernaan untuk membawa sari-sari makanan ke organ selanjutnya. Dari kelompok 1, apa fungsi dari kelenjar tiroid? Dalam hal ini, kelenjar tiroid itu adalah sistem menyusun dari sistem endokrin atau kelenjar buntu. Jadi, fungsi dari kelenjar tiroid itu sama halnya dengan sistem endokrin, yaitu sebagai penyokong pertumbuhan, perkembangan, dan koordinasi aktivitas tubuh. Kemudian, dari kelompok 10, hasil sekresi kelenjar pencernaan itu dijadikan sari makanan yang siap diserap oleh usus yang selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem apa ya? Dalam hal ini, dalam sistem pencernaan itu ya, sari-sari makanan itu bisa diserap oleh tubuh kita. Pertama itu kan dari mulut, dikunyah dulu di mulut, kemudian melalui kerongkongan, ke lambung. Terus itu dihancurkan menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap dan dibawa oleh sistem peredaran darah. Itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9. Semoga wawasan kita dapat bertambah dan pengertian